Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yang dikenal dengan Imam Asy-Syaukani. Pada pertemuan kali ini kita sebelumnya kita membahas memandikan jenazah. Sekarang masalah mengkafaninya. Mengkafani jenazah. Kata beliau Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajibu takfinuh. Wajib, kata beliau, untuk mengkafaninya. Ini ya hukum pertama yang beliau katakan, wajib mengkafaninya. Setelah kita mandikan yang di pekan lalu dengan cara memandikan yang sudah kita terangkan, maka kita wajib setelahnya untuk mengkafani mayat. Dan kewajibannya di sini adalah fardu kifayah. Kewajibannya fardu kifayah. Jika sudah ada yang mengkafaninya, maka gugur dosa dari yang lain. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang mengkafaninya, maka berdosa seluruhnya. Jadi misalnya ada di Makassar ini orang meninggal. Orang yang meninggal. Kemudian tidak ada yang mengkafaninya, langsung dikubur. Maka semuanya berdosa. Wajib digali kembali, kemudian dikafani dan dikubur. Ini ketentuannya. Adapun kalau sudah ada satu orang saja mengkafaninya, maka gugur dosa dari seluruh kaum muslimin yang ada di kampung itu. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian beliau berkata, bima yasturuh. Mengkafaninya dengan apa yang bisa menutup badannya. Yang bisa menutup badannya. Dan kalau kita melihat bahwa Nabi SAW ketika dikafani, beliau dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang warna putih. Nabi dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang berwarna putih. Iya. Yang mana asal kain kafan Nabi waktu itu berasal dari tenunan orang Yaman. Kain yang berwarna putih dan disebutkan dia dari katun, bahan cotton, bahan katun. Ini Nabi kita. Artinya kita dapat ambil dalil dari sini bahwa Nabi saja dikafani dengan 3, maka demikian pula kita. Dan 3 itu sunnah. Kalau ada orang tidak bisa dikafani dengan 3 misalnya, dia cuma punya 1 kain kafan, tidak apa-apa. Iya, karena itu kewajibannya. Makanya Imam Syaukani beliau berkata, bima yasturuh, yang penting apa yang bisa menutupinya. Karena pernah waktu di zaman sahabat Mus'ab ibn Umair, beliau kain kafannya itu tidak cukup. Kalau ditutup bagian atasnya, kelihatan kakinya. Kalau ditutup ke bawah, kelihatan kepalanya. Maka ditutuplah bagian atasnya, di bawahnya dipakaikan rumput. Ditutup dengan menggunakan rumput-rumput. Dari sini kita bisa pahami apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Dikafani dengan apa yang menutupinya. Tapi paling bagus 3. 3 kain kafan. Paling bagus 3 kain kafan. Karena Nabi dikafani dengan 3 kain kafan. Nabi dikafani dengan 3 kain kafan bila imamah wala komis. Tanpa imamah, tidak dipakaikan lagi imamah. Tanpa komis, tanpa dipakaikan baju. Memang langsung tanpa pakaian, tanpa penutup kepala, langsung saja dengan 3 kain kafan. Langsung dengan 3 kain kafan.
walau lam yamliku ghairah, walaupun dia tidak memiliki selainnya. Artinya gini, kadang ada orang meninggal hanya itu yang dia punya, maka itu yang dipakai kafan. Walaupun dia tidak punya lagi yang lain, ya itu saja. Itu saja. Iya, kalau dia tidak punya apapun, maka kita sudah bilang tadi, ini fardu kifayah. Wajib. Iya, bagi yang lain untuk menyumbangnya, untuk memberikan kain kafan untuknya. Kemudian kata beliau, jadi yang penting apa yang menutupinya. Wala ba'asa bima ya biziyadah. Tidak mengapa kalau lebih dari satu. Artinya boleh lebih dari satu. Kita sudah bilang tadi sampai ke berapa? 3. Dan itu yang paling tingginya. Tidak boleh berlebihan melebihi 3. Karena ya kain kafan itu di dalam kuburan itu akan cepat sekali rusaknya. Iya, seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kain kafan itu akan cepat sekali rusak di dalam kuburan. Di dalam kuburan, karena mayatnya itu akan membengkak, kemudian hancur, ya, dan dimakan oleh ulat, sehingga ulatnya itu kan langsung masuk memakan kainnya. Makanya dalam sebagian hadis, walaupun dia adalah hadis yang dibicarakan sanadnya, Nabi katakan la tughalu fil kafan, jangan bermewah-mewahan dalam kafan. Jangan bermewah-mewahan di dalam kafan. Jadi kafan satu lapis, tidak apa-apa lebih dari satu, yaitu 3. Memang sunnahnya 3 lapis. Ma'at tamakkuni min ghairi mughalah. Tidak apa-apa lebih dari 1 kalau memungkinkan, tapi tanpa dipermahal. Ini penting sekali. Karena selalu para ulama rahimahumullah mengingatkan kita dianjurkan untuk mengkafani orang yang meninggal di antara kita, tapi harus diperhatikan tidak boleh dipermahal. Tidak boleh dipermahal kain kafannya. Iya, Nabi saja dalam hadis Bukhari Muslim dikafani dengan 3 kain kafan biasa, kain biasa, bukan kain sutra, bukan. Karena kain sutra mahal, kita dilarang mempermahal. Ditambah lagi kalau kita bungkus pakai kain sutra, yang ada nanti orang para pencuri harta mayat akan menggali kuburannya, karena kain sutra mahal. Kan kain sutra mahal. Ini tentunya hal-hal yang harus kita perhatikan. Intinya Nabi saja dikafani dengan 3 kain kafan, tanpa baju, tanpa imamah. Maka selain Nabi tentunya seperti itu. Karena Nabi saja makhluk manusia yang paling mulia dikafan dengan kain kafan terbuat dari katun yang berasal dari negeri Yaman. Maka selain Nabi tentunya tidak boleh kita mempermahalnya. Walaupun orangnya kaya, tapi kain kafan itu tetap. Wa yukafinu syahid fi thiyabih. Ini khusus orang mati syahid. Dan dikafani orang mati syahid dengan pakaiannya. Ini kekhususan namanya, Bang. Kalau ada orang mati syahid di medan perang, dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai. Itu kekhususan. Ya, dikafani dengan kain dengan pakaiannya. Ya, allati kutila fiha, yang dia terbunuh dengannya. Wa nudiba tatyibu badanil mayit wa kafani. Disunahkan untuk memakaikan parfum di badannya mayat dan di kain kafannya. Beliau sampai di situ saja penjelasannya. Artinya beliau tidak menjelaskan cara mengkafani. Ini yang kita akan tambahkan. Karena beliau hanya membicarakan jumlah kain kafan. Ya. Demikian pula hukum mengkafani. Adapun cara mengkafaninya beliau tidak sebutkan. Maka kita sebutkan sebagai kelengkapan pembahasan. Sebagai kelengkapan pembahasan.
Ada tisu tuh. Supaya seperti kain kafan itu. Baik. 3. Iya. Oh, jadi ada mayat. Bagus juga. Iya, baik. Saya kira ada mayat. Iya. Iya. Jadi iya. Karena kalau itu butuh orang itu. Itu kalau Masya Allah. Jadi kita anggaplah di sini mayat yang sudah dimandikan yang pekan lalu. Kan mayatnya kita mandikan, kita tutup pakai kain yang menutupi seluruh badannya yang pekan lalu. Saya sudah jelaskan bahwa tutupnya kan dari sini, dari atas ke bawah begini, yang pekan lalu. Nah, ini mayat setelah selesai dimandi, maka kita sudah siapkan di dalam, kalau misalnya mau langsung dikafani, dari mandi itu yang ada tim mandi yang lap, maka ada tim yang persiapkan kain kafan. Kain kafan kan tadi dengan 3 sunnahnya. Yang perlu kita perhatikan dalam mengkafani, kita hanya butuh kain kafan, parfum, kapas. Iya. Itu 3 itu perlu. Iya. Ada juga orang sekarang biasa menambahkan itu yang plastik di luar. Kadang dia tambahkan juga plastik di luar, tapi itu kan nanti tidak wajib itu. Itu untuk menjaga-jaga misalnya nanti kalau keluar cairan, itu saja. Tapi itu bukan hal yang wajib. Pertama sekali bahwa seorang mengkafani harus perhatikan dulu kain kafannya. Apakah semuanya sama atau beda? Kadang kan ada orang dia punya kain kafan lama dan ada kain kafan yang baru. Nah, ketika kain kafannya beda, maka kain kafan yang paling bagus itulah yang diletakkan di lapisan paling bawah. Karena dia nanti yang paling luar. Iya. Tapi kalau kain kafannya sama, berarti tidak perlu kita pikirkan mana yang bagus mana. Biasanya orang kan langsung dibeli satu paket, bisa langsung saat ada yang meninggal. Berarti kan sama itu, tidak ada bedanya. Maka kalau tidak ada bedanya langsung saja kita simpan yang pertama. Simpan yang pertama, kita pakaikan parfum. Pakaikan parfum. Iya. Setelah selesai pakaikan parfum, simpan lagi yang kedua. Pakaikan lagi parfum. Setelah itu, kita simpan lagi yang ketiga. Pakaikan parfum. Setelah simpan yang ketiga, simpan kapas di pas bagian pantatnya. Nanti bisa digeser kalau datang mayatnya. Kalau tidak pas. Jadi, misalnya anggaplah kita ini punya kapas ini, maka kita simpan di sini di bagian pantatnya. Di bagian pantatnya. Iya? Iya, yang ada kapas yang itu. Iya, yang lebar sepantat. Iya. Kita simpan. Setelah selesai ini kita persiapkan, maka kita mau mengangkat mayatnya.
Nah, kita angkatlah mayatnya, angkat dan menghadap ke arah sini, ke kiblat. Kan nanti bebas sih Pak, mau ke sini kepalanya atau di sini. Yang penting nanti dilihat bagaimana cara tak melipat. Jadi kita angkatlah mayatnya di sini. Kita letakkan, paskan kapas ini di pantat. Jadi kita letakkan. Setelah kita letakkan, maka kita pakaikan parfum dulu mayatnya. Pakaikan seperti orang hidup suka pakai di mana? Iya, dipakaikan misalnya di lehernya, di tangannya, seperti orang hidup. Seperti orang hidup. Pakai parfum. Setelah pakai parfum, kan kita angkat dengan kain ini tadi. Maka sebelum kita mau tutup lapisan pertama, kita buka dulu ini tadi, kainnya bagian sini. Di sini juga dibuka bagian sini. Kan kita tutup dengan kain yang satu penuh. Kita buka begini. Nah, setelah kita buka, maka mulailah dengan sisi bagian kanan mayat. Jadi misalnya sekarang mayat lagi tidur begini sekarang, di sini kepala. Berarti kanannya di mana? Di sini. Mulailah dengan bagian sini, Pak. Kain kafannya. Iya, untuk lembaran pertama gini. Mulai sini, Pak. Setelah ini kita kan ada lebih tuh. Ini kebetulan mayatnya gemuk. Kain kafannya tidak cukup. Iya, karena kain kafannya tisu ini. Iya. Jadi intinya dari sini kita jepit dulu. Nah, kita turun dulu. Iya, sebelah sininya. Sebelum kita ini. Iya, baru kita bagian kiri, Pak, yang kedua tadi. Bagian kiri yang pertama, gini. Nah, ini kan nanti juga begini. Sebelum kita jepit ini, kita tarik dulu tadi kain satu. Kan tertutup nih auratnya. Iya, tarik yang satu ini. Jadi kita ini tadi ini, Pak. Nah, gini. Pertanyaannya, kenapa dari kanan baru kiri? Karena nanti mayat, Pak, kita akan tidurkan begini. Kalau kita gini, tak? Jadi ini kan ujung atasnya ini tertutup begini. Jadi tidak terbuka, Ki. Kan ini sudah terjepit ke sebelah sini dalam. Tapi coba begini, Ki. Begini. Maka saat kita miringkan dan dikubur, terbuka. Itu harus kita perhatikan sekali. Karena kenapa? Nanti kan kita mau buka itu tali penyikat tak? Yang tali pocong sebentar. Orang bilang tali pocong. Iya. Kan ini kita akan buka. Sehingga nanti kita miringkan mayat ke arah kiblat. Terbuka kain kafannya. Nah, itu cara. Jadi saya ulangi. Saya ulangi. Bagian kanan dulu. Sisi kanan. Naikkan, jepit. Baru kiri. Setelah itu, sebelum dijepit, tarik dulu itu kain tadi. Ingat, longgarkan dulu tadi kain yang mau kita cabut, karena kalau tidak tertindis oleh mayat. Jadi, longgarkan dulu, kan ada kain dari bawah, baru kita tarik ke bawah. Tutup. Setelah selesai ini, begitu lagi lembaran kedua. Dari kanan, nah, dari kanan ini, kita bawa kain kafannya dari kanan, ya, kemudian lagi kiri, persis sama. Kemudian ini lagi dari kanan, ya, kemudian kiri, sama. Tidak ada bedanya. Iya, ada dengan ini, Pak, tidak perlu. Orang kan biasanya kasih begini, dengan tidak perlu, kan ini sudah jepit kuat. Nah, setelah selesai, maka ini kan nanti ada kain lebih, Pak. Sisakan lebih di atas kepala dan lebih di bawah kaki. Yang mana lebih di atas kepala itu lebih banyak daripada di bawah kaki. Ya, ini kain lebihnya yang di atas kepala, Pak. Ini kita anggap saja lebih, kasih lebih begini di atas kepala. Setelah tertutup begini kan tadi, itu kita lipat begini, kita lipat-lipat. Satukan begini, lipat. Baru kita arahkan ke arah kepala, ke arah wajah. Baru kita ikat makin dengan tali. Kan kita siapkan ini tali untuk dibawa, untuk dipakai ikat. Itu sesuai kebutuhan, tergantung tinggi pendeknya mayat. Jadi kita ikat yang di kepala. Di kaki juga begitu, Pak. Di kaki juga itu sama.
Jadi yang lebih di kaki ini kita satukan begini. Ini, gini, supaya ini. Setelah tersatukan begini, tolak lagi ke arah kepala. Lipat ke arah kepala. Ini kalau panjang, kadang orang potong kain kafan itu kan pendek. Berarti tidak perlu begini. Cukup lipat saja, baru ikat. Baru ikat. Nah, sudah ikat yang di atas, ikat yang di bawah. Sekarang tinggal yang tengah. Untuk menahan kain. Bisa kita tambahkan 2 lagi atau 3. Tergantung kita melihat maslahatnya. Karena kan tergantung tinggi pendeknya mayat. Setelah kita mengikat ini kain kafan, selesai, baru misalnya orang biasa pakai lagi itu yang plastik putih yang di luar, ya plastik putih yang di luar tinggal. Itu tidak ada aturan itu. Dari sini dulu atau dari sana dulu. Karena kan kita mau buka itu kan kita tidak taruh di kuburan. Yang plastik itu. Yang plastik itu kita tidak taruh ke kuburan. Ya, sehingga kita bebas saja, kemudian setelah kita tutup dia, maka kita ikat lagi di luarnya. Untuk supaya tidak terbuka itu plastiknya. Iya, ini caranya. Nah, nanti setelah itu kita bawa nanti ke kuburan, buka itu plastik, kemudian kita taruh di kuburan. Sebelum kita miringkan, tentunya kita buka dulu tali pengikat tadi, kemudian kita taruh, biasanya kasih miring ke kiblat. Nah, ketemulah nanti dengan tadi. Iya, maslahat untuk kain kafannya tadi kita gini. Nah, ini cara mengkafani mayat. Cara mengkafani mayat. Iya, dengan ini selesai. Kita siap kuburkan. Sebenarnya sederhana sekali, ini mudah. Sama dengan memandikan yang saya jelaskan pekan lalu. Mudah cara memandikan, mengkafaninya juga mudah. Semua kita tentunya bisa melakukannya. Cuman kan kadang ya tidak ada ilmu saja sehingga kita sering menolak kalau orang bukan saya, tidak bisa saya. Padahal ini hanya masalah sederhana saja. Masalah melipat kain, iya, menyusun menjadi 3, kemudian bagaimana yang didahulukan, iya, keberanian juga baik, iya. Kadang ada orang tidak bisa lihat mayat, iya. Sedih. Alhamdulillah. Jadi dengan ini selesai memandikan. Berarti kan kita lupa buka. Tidak apa-apa. Tapi kan, iya, tidak keluar aja jadi pocong. Iya, itu dongeng itu, Mbak. Karena orang sudah meninggal tidak bisa lagi keluar. Kalaupun tidak dibuka. Kalaupun tidak dibuka tidak apa-apa, tapi kalau dibuka, iya, karena kan gimana kita kalau diikat terus? Begitu. Terus juga selesai maslahatnya. Kenapa kita ikat? Supaya saat pergi dibawa tidak terbuka kain kafannya. Itu masalahnya. Artinya ketika sudah selesai kebutuhan, selesai juga keperluan kita terhadap kain tadi. Makanya dibuka. Seperti itu. Silakan. Iya, langsung masuk nih. Dari sesi. Bismillah, Ustaz. Terkait menguburkan mayat, Ustaz. Apakah bisa di dalam satu lubang itu 2 mayat, Ustaz? Boleh. Kan di perang Uhud satu lubang banyak mayat. Bersamaan ya. Adapun kalau sudah lama kan tidak dianggap 2. Itu kan dianggap 1 karena sudah hancur. Iya, jadi orang misalnya sudah dikubur 7 tahun, 8 tahun. Dan ahli gali kubur tahu, mereka kan tahu karena seringnya dia gali kubur bekas. Jadi mereka tahu itu biasanya berapa tahun sudah hancur. Sudah tidak ada lagi tulangnya. Iya. Maka boleh dikuburkan orang lagi di situ. Bismillah, Ustaz. Ia bertanya terkait dengan posisi tangan, Ustaz, ketika selesai dikafani. Itu bersedekap seperti orang sholat atau seperti apa, Ustaz? Tidak ada keterangan terkait dengan posisi tangannya mayat.
Jadi sebenarnya bebas disimpan ke bawah. Kalau ke bawah lebih bagus untuk memudahkan nanti orang memandikan. Kan kalau begini susah nanti dimandikan. Susah dibuka ketiaknya. Kan dia sudah kaku. Jadi makanya sebenarnya kita adalah kalau dikasih ke bawah itu lebih bagus. Lebih memudahkan orang nanti untuk memandikan. Ya, tidak harus bersedekah. Tidak harus bersedekah. Kan dia tidak ada syariat sholat. Sudah meninggal. Oke, yang berikutnya Ustaz terkait dengan posisi pada saat dimasukkan ke dalam kubur Ustaz. Itu yang penting badannya menghadap ke kiblat Ustaz ya. Artinya posisi kaki boleh menghadap ke selatan atau ke utara, apa yang penting badannya. Betul. Cuman kan kebiasaan orang lagi yang perlu diikuti. Ya. Cuman kita kasih tahu seperti itu, jangan sampai nanti karena beda posisi kaki akhirnya kita pergi gali kuburnya. Artinya kan yang penting kan badannya diarahkan miringkan ke kiblat begini. Iya, jadi mau kaki kepala di sini atau kaki kepala di sini, tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting nanti saat dikuburkan dimiringkan ke kiblat. Kan begitu. Jadi kepalanya begini di sini atau kepalanya nanti di sini, tidak masalah. Yang penting begini. Iya, cuma kan sudah ada kebiasaan di masyarakat bahwa kepala itu di sini. Kan begitu. Oke, supaya nanti dia tidur pakai kanan. Nah, itu kita ambil juga dari Nabi. Nabi kalau tidur ke kanan. Kan tidur itu mati kecil. Tidur itu mati kecil. Maka mati besar juga kita disunahkan begitu. Pakai yang kanan. Tapi itu sunnah. Artinya kalau kita tidurkan mayat, mayat itu nanti menyerong ke kanan. Nah, kalau kita kepala di sini kan nanti tidak ke kanan. Iya, dan itu nanti Pak berpengaruh dengan lipatan tak juga. Itu yang lipatan kain tadi. Jadi kalau kita hadap sini kan kita dari sini dulu baru begini. Tapi kalau kita hadap sini berarti lain lagi. Lain lagi. Kan terbongkar lagi. Berarti kita harus nanti, jadi makanya lihat dulu nanti kepalanya di mana sebenarnya. Kalau memang orang bebaskan begitu. Kita perlu kepalanya di mana? Kalau kepalanya di sini, iya, berarti kita dari sini lagi baru begini. Berarti kan kalau begini kan apa? Sebelah kiri. Jadi itu bedanya nanti, Pak. Tadi kan kita mulai kanan lipatnya. Karena mayatnya kepalanya di sini. Tapi kalau kepalanya di kiri, berarti nanti terbuka lagi nanti. Makanya kita perlu tanya dulu sebenarnya sebelum dikafani, nanti kuburannya kepalanya di mana? Tapi kan sekarang alhamdulillah begitu. Kebiasaan kaum muslimin kan kepala di sini. Jangan sampai kita nanti sudah orang bungkus begini tadi, kita pergi hadapkan begini. Akhirnya saat kita serongkan, terbuka semua itu kain kafan. Itu jatuh semua itu, Pak, 3. Karena kan gini, ini kan tadi kain kafan masuk ke bawah. Ketika kita miringkan, kan dia terbuka dari sini. Berarti akan begini. Kain kafan langsung begini, Pak, terbuka begini. Makanya tadi itu butuh ditahu dia kepalanya di mana. Seperti itu. Masya Allah, terkait bungkus mayat tadi, apakah memang harus satu arah atau bisa selang-seling, Ustaz? Kalau masuk kan syariatnya tadi yang dijelaskan satu arah, tapi kalau dari penjelasannya Ustaz kan bisa hadap kiri atau hadap kanan kepalanya. Jadi kalau misalkan selang-seling itu bisa menjadi solusi, apa mayatnya dihadapkan ke kiri atau kan? Iya, baik, bisa, tapi paling atasnya harus kita pastikan arahnya. Sebenarnya paling dalamnya itu Pak bebas sih, karena kan bukan dia aja yang terbuka. Sebenarnya kita kasih searah tadi itu supaya semuanya kuat. Karena berarti yang pertama kan terikat, yang kedua lagi terikat, yang ketiga terikat. Tapi sebenarnya intinya itu kalau kita bisa saja hadap sini atau di sini, berarti yang kita pastikan itu adalah kain kafan terakhir. Kain kafan terakhir. Itu yang kita pastikan. Karena itu nanti yang akan terbuka duluan. Jadi kita pastikan kain kafan terakhirnya, iya, kepalanya gimana, iya. Atau nanti kita bisa atur di kuburan. Kalau misalnya kita memandikan, kita sudah tahu, nanti tadinya itu saya mulai dari kanan, baru kiri. Berarti kita kasih tahu di kuburan, ke kanan.
kepalanya adalah ke sini. Satu lagi Ustaz, pada saat mayat dimiringkan itu apa memang ada syariat untuk mengambil tanah untuk mengganjal di kepala si mayat? Betul Pak, supaya tidak jatuh. Itu masalahnya supaya tidak jatuh. Tanah yang dibasahkan atau tanah kering untuk mengganjalnya. Kan kalau tidak kita ganjal, nanti kita tutup itu papan yang di lubang. Untuk lubang itu kan dia balik. Maka kita ganjal. Biasanya orang pakaikan tanah basah untuk mengganjalnya. Nih. Tidak boleh. Gimana kalau kita dikasih makan? Iya, ada orang yang ini Pak. Di awal. Iya, dia dianggap sumbernya dari tanah. Tidak ada dalilnya. Karena menaruh tanah di muka mayat sama dengan kita menaruh tanah di muka hidup. Gimana kita kalau ada orang taruh tanah di muka tanah? Iya. Oke, Ustaz, pertanyaan pertama, kan tadi kalau sudah dimandikan ya, biasanya itu beberapa kondisi ya. Biasanya ada mayatnya itu laki-laki, tapi tiba-tiba ada perempuan yang mungkin paham ya, tapi dia menyentuh mayat, gimana itu kondisinya Ustaz? Terus yang kedua, biasanya itu kan terkait memandikan ini. Biasanya orang yang memandikan itu melarang orang yang asistennya itu berbicara. Bagaimana ininya, dalilnya itu? Baik. Ada tidak? Untuk yang pertama, masalah menyentuh mayat. Menyentuh mayat. Misal mungkin kita disentuh oleh perempuan gitu. Apakah batal mandinya? Enggak. Sudah tidak berlaku lagi hukum taklifiyah. Jadi orang meninggal itu Pak tidak berlaku dibilang ini mahram, ini tidak mahram lagi. Maksudnya tidak boleh disentuh. Kalau disentuh batal lagi mandinya. Sudah hilang. Karena orang meninggal terangkat hukum syariat. Kapan orang itu meninggal terangkat hukum syariat. Sudah tidak berlaku lagi. Iya. Jadi kalau ada perempuan yang sentuh bukan mahramnya, tidak ada dikatakan batal mandinya. Harus dimandi ulang. Tidak. Iya, tidak ada disyariatkan seperti itu. Karena sudah terangkat bebannya. Kemudian masalah berikutnya untuk yang tidak berbicara, sebenarnya tidak ada dalil dan larangan khusus. Tidak ada dalil dan larangan khusus bahwa orang yang memandikan mayat tidak boleh berbicara. Tidak. Bahkan sebelum memandikan, tidak boleh berbicara terkait dengan mayat. Kecuali dengan kebaikan. Nabi memang waktu beliau datang melayat di mayatnya Abu Salamah, kan keluarganya mulai agak ribut. Kata Nabi, iya, la taqulu illa khairah. Jangan berucap kecuali yang baik. Fa innal malaikata tu'minun, karena malaikat mengaminkan. Nah, itu sisi itu saja Pak. Adapun dia bicara, ambilkan saya air, tidak ada masalah. Kan begitu Pak? Iya. Yang dilarang adalah membicarakan mayat, karena malaikat akan mengaminkan. Tapi kan mengharapkan kalau sudah bisa bicara. Saya pernah begitu, jadi ya. Tapi kita kasih kode. Iya, tidak ada larangan. Kalau saya tetap kemarin itu saya ini kan masih licin. Saya bilang terus bersih. Kayaknya baru itu licin, baru saya bilang itu. Iya, tidak apa-apa bicara, tidak ada larangan. Tidak larangan untuk berbicara. Baik Ustaz, tadi disampaikan riwayat yang datang itu menggunakan 3 helai kain. Ini untuk ini berlaku juga untuk wanita, mayat wanita. Beberapa sumber pernah saya dengar Ustaz, kalau tadi untuk laki-laki tidak digunakan gamis lagi. Apakah kalau perempuan ini bisa menggunakan pakaian terbaiknya untuk di sisi gamisnya Ustaz? Begini. Baik.
Perempuan ada di sana para ulama yang mengatakan perempuan berbeda dengan laki-laki, yaitu dia dibungkus dengan 5. 5 ini maksudnya 3 kain kafan, kemudian dia tambahkan sarung di bawah, kemudian gamis di atas, kemudian jilbab. Itu semua dengan jadinya 5. Iya, jadinya 5. Mereka bedakan itu ada dalilnya dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, bahwa ketika meninggal anaknya Nabi Zainab itu dibungkus dengan 5. 3 kain kafan dengan tadi. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif. Terdapat di dalam sanadnya Lailah, iya, At-Taqafiyah itu dia adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga para ulama menyimpulkan karena hadis yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah dhaif, sehingga asalnya sama syariatnya laki-laki dengan perempuan, tidak ada bedanya, tidak ada beda. Tapi kalau dia tambahkan, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang sunnahnya itu laki-laki sama dengan perempuan. Bagi yang melemahkan hadis tadi, karena ada juga yang pakai, ada juga yang pakai. Terkait dengan kafani tadi ada satu sesi kayaknya terlupa terkait penggunaan kapas tadi Ustaz. Saya lihat beberapa ini mayat dimakamkan disumbat di bagian lubang-lubangnya, apa itu sesuai dengan syariat atau tidak? Itu tidak, sebenarnya bukan saat dikafani, itu saat dimandikan supaya tidak masuk air, karena kalau air lagi masuk akan keluar lagi nanti di bawah. Itu saat dimandikan. Adapun kalau sudah mau dikafani tidak perlu, karena tidak ada maslahatnya. Malah kasihan mayat nanti ditutup hidungnya. Kecuali memang keluar darah terus dari lubang hidung atau keluar darah dari lubang telinga, itu dibolehkan karena ada maslahat. Gitu. Adapun tanpa itu maka tidak. Karena yang di bagian pantat itu tadi menjaga najis. Menjaga najis supaya tidak kena kain kafan. Seperti itu. Saya mungkin pertanyaan yang lain Ustaz, di luar dari tema. Semangat sekali. Tidak. Jadi ketika kita sholat terus ada mungkin sedikit makanan mungkin Ustaz ya, yang ada di gigi terus itu tertelan. Setelah kami itu sholat batal Ustaz ya. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kalau ada misalkan rasa minuman Ustaz yang masih berbekas di mulut atau yang di lidah itu juga ikut tertelan, itu apakah sholat kita batal atau tidak Ustaz? Jadi makanan dan minuman sebenarnya dalam sholat itu kan tidak boleh, intinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sekarang bagaimana kalau masih ada itu makanan waktu kita sholat? Maka para ulama kita merinci 2. Apakah dia bisa dipisahkan dengan air ludah atau tidak bisa? Jika bisa dipisahkan dengan air ludah, maka itulah yang membatalkan sholat. Berbentuk ke makanan tak? Kayak sisa kacang, sisa nasi, berpisah ke dengan air ludah. Maka ini tidak boleh kita telan, batal. Kita harus ambil, taruh di kantong misalnya. Tapi kalau tidak bisa dipisahkan, ini tidak ada sebenarnya, cuma sisa rasa. Yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan ludah. Iya, tidak bisa. Itu tidak membatalkan. Jadi dilihat begitu, Pak. Apakah dia terpisah? Iya. Jadi tidak. Seperti kalau untuk kacang dia Iya. Kalau sisa nasi, Potongan kacang. Daging cukup saya tidak batal, apalagi kalau kacang-kacang begitu. kacang potong sudah terpotong. daging coto. Ada lagi? Nah, pokoknya gitu. Kalau tidak berbentuk, hanya rasa, tidak membatalkan. Ini Ustaz, terkait mayat Ustaz ini, bagaimana kalau kita menemukan mayat yang istilahnya sudah membusuk begitu Ustaz,
atau sudah lama dia meninggal baru ketahuan, itu bagaimana cara ininya? Memandikan. Iya, memandikan atau mengkafani, Ustaz. Baik, untuk memandikannya itu tergantung mungkin atau tidak. Jika kita memandikannya dengan air akan membuat nanti kulitnya terbuka. Kan begitu, yang sudah lama kan kalau kita siram malah terbuka, robek. Maka ini tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Kita yang tayamumkan, kita tepuk tembok atau tanah, kemudian kita usap tangannya dan wajahnya. Tidak perlu kita mandikan. Meskipun itu baunya sudah. Iya, tetap harus ditayamumkan. Iya, harus. Pokoknya kalau kan sama dengan orang hidup ini, dia tidak bisa mandi, maka ditayamumkan. Iya, tangan sama wajah. Kan nanti masalah bau kan kita lindungi atau kita pakai kaos tangan. Tetap. Masalah kafaninya boleh dipakaikan dulu di dalam, misalnya akan ke kafan, boleh di dalamnya itu kayak yang terpal. Bagian dalam, atau biasa itu orang yang temukan mayat di yang di res itu, boleh itu di dalam. Baru kain kafan. Iya. Boleh, iya. Kantong jenazah. Jadi di luar kantong jenazah kita kafan. Karena tidak mungkin dibuka. Begitu tadi. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk dibuka, sama dengan orang meninggal dalam keadaan pakai baju, susah dibuka. Misalnya tidak bisa juga kita gunting, tidak bisa dibuka. Kita kafani saja dengan itu. Sama juga dengan orang mayat yang sudah bau, boleh. Satu dulu, Ustaz, soal mayat ini. Teman itu kecelakaan dan terlindas mobil. Tapi tubuh ini sama ini saja yang utuh. Yang ini di aspal ki. Gaping ki. Apakah itu mesti diambil sisa dagingnya itu baru disatukan ke sini atau? Iya, nanti ditaruh di kain kafannya. Oh, segala apa yang ada iya. yang masih iya. Ustaz. Cuman yang dimandikan adalah yang bisa dimandikan. Jadi yang utuh yang bisa dimandikan. Kalau tidak bisa dimandikan, ya sudah tayamumkan. Intinya harus dia tayamum atau? Iya, tayamum atau mandi. Nah, masalah mayatnya disatukan, diambil semua. Diambil semua yang bisa diambil, baru kita kuburkan di satu tempat. Satu lagi, Ustaz. Di luar tema ini, Ustaz. Ada ini kan ada seorang janda. Belum selesai pertanyaan. Ketemu dengan duda, Ustaz. Janda ketemu dengan duda. Iya. Yang jandanya ini masing-masing bawa ada anak, dudanya juga ada bawa anak. Menikahlah. Ketika salah satu yang meninggal ini, bagaimana status anak sambungnya ini, Ustaz? Apakah dia wajib tetap nafkahi atau dia bisa kembalikan ke neneknya atau apanya gitu, Ustaz? Anaknya. Anak sambungnya ya. Anak sambungnya. Iya. Tetap untuk berbuat baik kepada istrinya. Kan jadi mahramnya Pak tadi. Itu anak. Itu anak ketika duda menikahi janda ada anaknya, maka anaknya itu janda kan mahramnya. Ikut ke mahramnya. Ikut mahram, Ustaz. Iya. Seperti anaknya itu duda, mahramnya juga itu ibu. Yang janda. Maka dia jaga dia. Kalau antara anak mahram, Ustaz? Antara anak tidak. Baik. Kalau sama-sama dibawa, anak yang sama-sama dibawa ini bukan mahram. Dia jadi mahramnya kita. Iya. Kalau kita menjadi janda ini Iya, antara anak yang sama-sama dibawa ya, bukan hasil berdua. Kalau nanti mereka berdua ini sama-sama bawa anak misalnya, ternyata mereka juga punya hasil satu, maka satu ini mahramnya dua belah pihak. Mahramnya anak yang dibawa oleh ibu, karena anak si ibu kan. Mahramnya dibawa oleh bapak, karena si bapak, Kan itu kan yang mahram begitu, si bapak, si ibu. Itu mahram. Kalau beda ibu, beda bapak, bukan mahram. Oh, berarti kalau salah satunya meninggalkan masih tetap jadi bisa di. Iya. Tapi kalau seumpama dia tidak mau urus, apakah ada pelanggaran syariat atau kalau dibilang pelanggaran tidak seperti anak kandung.
Tidak seperti anak kandung. Ini kan karena ibunya dia sudah nikahi. Saya terakhir mungkin Ustaz yang terkait dengan ini kan kita sudah mau masuk ke hari kurban Ustaz. Pertanyaan saya, yang mana mesti kita dahulukan Ustaz? Ketika kita mempunyai uang, itu kita membayar hutang atau membeli kurban? Ya. Utang seperti ya Bapak bilang. Karena bayar utang wajib. Iya, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Itu yang di tempat utang kasih kalau enggak. Alhamdulillah. Bisa juga. Kan bagi dia sedekah. Kalau dia bilang, iya berkurban maki dulu. Nah, misalnya. Oh iya. Boleh kan dia, berarti dia yang maafkan. Kasih waktu lagi. Iya, tapi tadi kan kita berbicara asal. Asalnya utang dulu baru kurban. Tapi kalau atau utang tak masih lama dan kita yakin uang tak bisa ada sebelum itu, kurban dulu. Kalau utang tak masih lama jatuh temponya. Atau si pemberi pinjaman dia maafkan, dia bolehkan diakhirkan. Kurban maki dulu kan ini panjang, sebentar di waktunya. Sementara utang bisa. Nah, itu kan urusannya dia. Apa terkait kurban Ustaz ini? Kulitnya tuh Ustaz, apakah bisa diambil sama yang panitia yang potong atau bagaimana Ustaz? Baik. Ya. Jadi itu tukang potong yang kita gaji tidak boleh dikasih dari hewan. Hasil itu hewan. Iya, karena kerjanya. Apapun itu. Tapi karena kerjanya. Kalau kita kasih daging karena memang dia misalnya miskin, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kita upah orang dengan daging. Kita upah dengan kepala, dengan kulit. Nah, ini tidak boleh. Dan coba kalau begini kadang Ustaz, dia sudah potong itu biasanya langsung tiba-tiba amankan kepalanya. Nah, Amankan kepalanya. tidak amankan. Kalau itu karena gajinya salah, tidak boleh. Kata Ali kunna la nu'til jazzar syai'a. Kami dulu tidak berikan sedikit. Seperti ini kalau Tidak boleh, Pak, tidak boleh. oh, harus diambil Ustaz. Ya itu kan dikasihkan dia, mungkin dia miskin, tapi digaji dengan kepala, digaji dengan kulit, tidak boleh. Kalau itu kan tidak masalah, berarti kan bukan untuk gajinya. Iya. Baik, Masya Allah. Nah, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.